Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa tumis ala amwalihim amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Manahij Syar'iyyah, 100 larangan-larangan dalam syariat. Dan kita sudah masuk pada kitab baru, Kitabul Buyu', kitab tentang jual beli. Kenapa bentuknya jamak, jual beli? Karena ada yang halal, ada yang haram, ada yang makruh. Nah, makanya bentuknya jamak. 21 babun nahyi, bab larangan an bai'il wala, dari menjual wala wa hibatihi, dan menghibahkan wala. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha, melarang an bai'il wala, dari menjual wala, wa an hibatihi, dan dari memberi dan memberikan wala. Qala Muslim, berkata Imam Muslim, annasu, manusia, kulluhum, semuanya, iyalun, menjadi tanggungan maksudnya utang kepada siapa? Ala Abdullah bin Dinar, kepada Abdullah bin Dinar, utang jasa. Fi hadzal hadis, di dalam hadis ini. Apa yang dimaksud dengan wala? Wala itu definisinya adalah alaqatun, hubungan, baina, antara al-mu'tiq, orang yang memerdekakan budak, wal mu'taq, dengan budak yang dimerdekakan. Jadi saya punya budak, kemudian saya merdekakan. Nah, setelah saya merdekakan itu ada hubungan, namanya hubungan wala. Maka wala itu bukan sesuatu yang tampak, itu seperti nasab. Saya punya bapak, nah bin bapak, nah, itu namanya nasab. Nasab itu sesuatu yang tidak tampak. Terus konsekuensi dari wala apa? Muqtadahu, konsekuensi dari wala adalah annal mu'tiq, bahwasanya yang memerdekakan itu yarithuhu, mewarisinya, illam yakun lahu waris, jika dia tidak punya ahli waris. Budak saya tadi sudah saya merdekakan, kemudian dia mati sebatang kara, tidak punya kerabat, tidak punya istri, tidak punya anak, dan dia kaya raya, miliarder, karena setelah saya bebaskan dia pebisnis sukses. Nah, berarti warisannya saya yang mewarisi. Nah, maka wala itu, hubungan seperti itu tidak bisa diperjualbelikan. Sehingga tidak bisa, misalnya teman saya mengatakan, walakmu terhadap budak tadi saya beli saja, sehingga kalau nanti dia mati maka saya yang mewarisi. Tidak bisa ya. Ini wala ini seperti nasab. Kemudian yang dimaksud di sini, semua manusia itu tanggungan atau utang kepada Abdullah bin Dinar, karena satu-satunya yang meriwayatkan hadis tentang wala adalah Abdullah bin Dinar. Jadi jasanya besar dia, karena tidak ada satupun yang meriwayatkan hadis tentang wala ini selain Abdullah bin Dinar, perawi dari Ibnu Umar. Makanya dalam Sunan Tirmidzi disebutkan bahwasanya Imam Syu'bah, ahli hadis populer, dia mengatakan, saya sangat pengen ketika Abdullah bin Dinar meriwayatkan hadis ini, saya pengennya dia mengizinkan saya untuk mencium kepalanya. Saking senangnya, karena apa? Meriwayatkan hadis yang tidak ada lain selain beliau yang meriwayatkan. Itu maksud dari iyalun ini. Berikutnya 22. Babun nahyi, bab larangan an bai'i, dari menjual as-simari, buah-buahan, qabla, sebelum buduwi, munculnya, salahiha, bagusnya buah tadi, bi ghairi, tanpa syaratil qat'i, syarat untuk panen langsung. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam naha, melarang an bai'i, dari menjual as-samar, buah, hatta yabdua, sampai tampak, salahuha, bagusnya. Naha, beliau melarang al-bai', penjual, wal mubta', dan pembeli. Maksud hadis ini adalah dilarang menjual buah ketika masih pentil. Itulah yang dimaksud sebelum tampak bagusnya. Ngijon, masih pentil, hijau, nggak boleh. Larangan dalam jual beli ada 3 sebabnya. 1 riba, 2 gharar, spekulasi, 3 zalim.
Nah, di sini masuk yang mana, Pak? Goror, ya. Spekulasi. Dari pentil menuju matang ini nggak jelas, berhasil atau tidak, bisa berhasil bisa tidak. Nah, itu berarti goror, maka dilarang karena goror. Jadi kalau ada larangan dalam jual beli, silahkan antum kembalikan ke salah satu dari tiga ini. Kenapa ya dilarang ya? Oh, kalau nggak riba berarti goror, kalau nggak berarti dolim. Dalam bab tadi dikatakan bi ghairi syartil qat'i, tanpa syarat untuk dipanen langsung. Tapi kalau disyaratkan dipanen langsung pas pentil boleh. Misalnya ini korma masih pentil, kemudian saya tebas, Pak ini korma saya beli. Kemudian dia mengatakan, baik saya jual dalam kondisi pentil, tapi hari ini langsung harus antum panen. Saya bilang, iya langsung saya panen. Memang saya cari korma pentil karena untuk obat. Kalau udah matang sudah nggak ada obatnya lagi. Tapi kalau masih pentil bisa untuk obat, konon ya. Korma pentil bisa untuk obat, misalnya kesuburan dan sebagainya, wallahu a'lam. Maka kalau dipersyaratkan panen langsung nggak apa-apa. Kenapa? Karena tidak ada spekulasi tadi. Buah masih pentil, mangga masih mentah kita beli. Memang tujuannya untuk lotisan buah kecut, nggak apa-apa. Jadi langsung bayar langsung panen boleh. Berikutnya 23. Babun nahyi, bab larangan anil muhaqqalah, dari muhaqqalah, wal muzabanah dan muzabanah, wa anil mukhabarah dan dari mukhabarah, wa bai'i tsamarah dan menjual buah qabla buduwi salahika, sebelum tampaknya bagusnya, wa an bai'il muawamah dan dari jual beli muawamah, wa huwa bai'u sinin, yaitu jual beli tahunan. Ini ada 4 istilah yang perlu kita pelajari. Yang pertama muhaqqalah, yang kedua muzabanah, yang ketiga mukhabarah, yang keempat muawamah. Gampang Pak. Cara memahami kata-kata seperti ini, ambil kata asalnya. Muhaqqalah itu kata asalnya adalah haklun. Haklun itu ladang. Maka maksudnya adalah kita menukar beras dengan biji padi yang masih ada di ladang. Satu peta masih di ladang, kita kira-kirakan ini nanti kalau dipanen itu hasilnya 10 kilo atau 25 kilo ya sak karung. Kemudian saya tukar ke teman saya pengen hasil panenanmu itu ya, maka saya beli dengan beras saya ini 25 kilo. Nanti saya akan panen padimu itu nanti hasilnya kira-kira juga 25 kilo. Nah seperti itu muhaqqalah. Ini enggak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena kalau beras ditukar beras, ini satu jenis ribawi, harus sama timbangannya. Sementara kita tidak tahu apakah timbangannya sama ataukah tidak. Saya ngasih 25 kilo, kemudian nanti saya mendapatkan kira-kira 25. Kira-kira itu bisa naik bisa turun. Nah, itu berarti tidak jelas sama atau tidak. Maka ada kaidah mengatakan al-jahlu bit-tamatsul kal ilmi bit-tafadul. Al-jahlu bit-tamatsul, kalau kita tidak tahu apakah beras dan beras tadi sama atau tidak, itu hukumnya kal ilmi bit-tafadul, sama dengan kalau kita tahu bahwa timbangannya beda. Saya bawa beras 1 kilo, ditukar dapat beras 2 kilo karena beras saya bagus. Ini riba, nggak boleh karena sama-sama beras. Harus 1 kilo 1 kilo. Meskipun satunya mahal, satunya murah, tetap sekilo. Kalau tidak sama timbangannya haram. Kalau tidak tahu apakah sama atau tidak, haram juga. Nah, kasus ini tadi muhaqqalah dilarangnya karena tidak tahu apakah sama atau tidak. Muzabanah itu sama dengan muhaqqalah. Bedanya kalau muzabanah itu buah yang pohonnya berdiri, Pak. Misalnya korma, mangga dan sebagainya. Saya punya korma 1 karung 25 kilo. Kemudian saya tukar dengan buah korma basah yang di pohon, yang kira-kira kalau dipanen kemudian dikeringkan itu jadinya juga 25 kilo. Nah, seperti itu namanya muzabanah, nggak boleh. Kalau mau beli korma yang di atas, caranya pakai uang. Kalau mau tukar dengan kurma yang
kalau mau tukar dengan kurma maka harus timbangannya sama. Padahal tidak mungkin timbangannya sama karena satunya basah, satunya apa? Kering tadi. Ringkasnya muzabanah sama dengan muhaqalah. Bedanya kalau muhaqalah haklun, ladang, tanaman bawah. Kalau muzabanah tanaman atas atau tanaman berdiri. Mukhabarah. Mukhabarah itu adalah nama lainnya muzara'ah. Nah, muzara'ah diambil dari kata-kata mazra'ah. Artinya apa, Pak? Sawah, gitu. Maka muzara'ah itu adalah saya punya sawah digarapkan oleh orang lain, kemudian upahnya bukan dari uang, tapi upahnya berupa hasil dari panenan sawah tadi. Dilarang oleh Nabi apabila mengandung goror, tapi kalau tidak mengandung goror tidak dilarang. Contohnya, ya, ini saya punya tanah 1 hektar, saya tidak sempat garap, saya garapkan kepada tetangga saya, silahkan digarap, Pak. Hasilnya bagaimana? Nah, hasilnya gini, separuh yang selatan ini nanti untuk antum, separuh yang utara ini nanti untuk saya. Nah, seperti ini spekulasi, Pak. Bisa jadi yang selatan berhasil sehingga saya ngaplo tidak dapat apa-apa. Bisa jadi juga yang utara berhasil sehingga teman saya tadi sudah kerja lelah-lelah setiap hari ke sawah tapi nggak dapat hasil. Sementara saya di rumah cuma santai-santai malah dapat hasil banyak. Nah, seperti ini namanya goror, nggak boleh. Tapi kalau cara membaginya bukan tempat, tapi cara membaginya adalah persen, maka halal. Nanti baginya gimana? 50% untuk antum, 50% untuk saya. Nah, jelas. Jadi sama-sama dapat. Kalau dapat banyak, banyak semua. Kalau dapat sedikit, sedikit semua. Itu berarti tidak gharar. Maka ringkasnya, mukhabarah sama dengan muzara'ah, dan yang dilarang itu adalah yang spekulasi. Mu'awamah diambil dari kata-kata amun. Artinya apa? Tahun. Jadi 1 pohon kurma saya beli selama 5 tahun. 5 tahun saya bayar berapa? 5 juta. Biasanya 5 tahun itu setiap tahunnya panen 1 kali. Berarti 5 tahun panen berapa? 5 kali. Ternyata panennya cuma 4 kali, Pak. Berarti saya rugi kan? Sudah bayar 5 juta, ternyata dapatnya cuma 4 juta atau 4 kali. Nah, rugi. Bisa juga 5 kali tetapi panennya full terus. Nah, ketika full terus saya untung. Mestinya kalau dibayar setiap panen dibayar itu hasilnya 6 juta, tapi saya cuma bayar 5 juta saja. Sehingga saya untung. Jadi ada kemungkinan untung, ada kemungkinan rugi. Itu namanya mu'awamah. Maka mu'awamah ini dilarang karena adanya gharar. Sehingga saya ulangi lagi, kalau muhaqalah dilarangnya karena tidak jelas apakah sama timbangannya atau tidak. Muzabanah sama juga. Kalau mukhabarah karena gharar, kalau muawamah karena gharar. Jelas sih? Terus hadisnya kita baca sekarang. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Naha telah melarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil muhaqalah, tanaman bawah tadi. Muzabanah, tanaman atas tadi. Mukhabarah, bagi hasil tadi. Wa an bai'i thamar hatta yabdu salahuhu, buah pengtil tadi. Wala yuba'u, dan tidak boleh dijual illa bid dinari wa dirham, kecuali dengan bayaran dinar dan dirham. Illal araya, kecuali araya, maka boleh. Maksudnya gini, samar, buah yang masih ada di pohon, itu bolehnya kita membeli adalah bidinar dan dirham, dengan uang dinar atau dirham. Kalau sekarang ya dengan rupiah. Tidak boleh buah yang di pohon ditukar dengan buah yang masih di bawah. Tidak boleh korma yang masih di pohon ditukar dengan korma kering yang sudah dikarungi. Illal araya, kecuali araya. Araya itu apa? Araya itu tukar menukar korma kering ditukar dengan korma yang ada di pohon dengan sebab nggak punya duit. Saya orang miskin, pas musim panen korma, tetangga-tetangga semuanya makan korma basah, korma rutab. Saya juga pengen, Pak, wah penak dong makan korma rutab nih. Tapi saya mau beli, nggak punya uang. Nah, di sini diperbolehkan karena nggak punya uang, maka saya tukar dengan korma kering. Jadi sebabnya araya dibolehkan kenapa?
karena ada udzur. Udzurnya apa? Enggak ada duit untuk beli. Sehingga kalau ada duit untuk beli maka tidak boleh. Hukumnya kembali ke hukum asal, yaitu dilarang apa tadi? Muzabanah. Jadi aroya itu pengecualian dari apa? Pengecualian dari muzabanah. Kenapa diperkecualikan? Karena miskin, nggak ada dinar dan dirham. Jelas ya? Dan nanti kalau ada ustadz yang menjelaskan aroya tidak seperti itu, nggak apa-apa. Karena aroya itu modelnya bermacam-macam. Aroya yang saya jelaskan, yaitu bahwasanya orang miskin nggak bisa beli dengan uang, itu penjelasannya bisa dilihat pada Sunan Tirmidzi ketika membahas tentang aroya. Dan saya sering mengulang-ulang ya, fadilahnya Sunan Tirmidzi adalah dia menggabungkan banyak ilmu hadis dapat, ilmu mustalah dapat, ilmu rijal perawi hadis dapat, ilmu fikih dapat, ilmu ilal cacatnya hadis dapat. Tapi untuk yang mungkin masih pemula malah bingung Pak, ilmu kok kakean umat. Tapi sebenarnya lebih jelas dari sisi ini tadi ya, ada banyak ilmunya, fikih masuk, sehingga aroya ini dibahas dengan sangat gamblang oleh Imam Tirmidzi. Apa itu yang dimaksud aroya, kenapa diperbolehkan aroya, kenapa diperkecualikan dari muzabanah, itu sangat jelas dalam Sunan Tirmidzi. Berikutnya 24, babun nahyi, bab larangan an bai'i, dari menjual al-warik, perak, bidzahab, ditukar dengan emas, dainan, secara utang. Secara utang maksudnya tidak kontan. Istilahnya apa? Tidak kontan apa? Kredit. Jadi saya punya uang emas dinar, panjenengan punya uang dirham perak. Saya tukar, itu tidak boleh kredit, harus selesai. Misalnya zaman dulu ya, 1 dinar senilai 10 dirham. Nah, saya ngasih dinar, engkau ngasih dirham, jadi semuanya ada. Kalau saya kasih dinar, kemudian Anda bawa pulang, habis itu besok Anda baru ngasih kepada saya dirham, nah itu yang disebut dainan, kredit, nggak boleh. Dan ini berlaku untuk semua mata uang apabila ditukar dengan mata uang yang lain. Misalnya rupiah ditukar dengan real, rupiah ditukar dengan dolar. Maka itu harus kontan. Kalau rupiah dengan rupiah bagaimana? Apalagi dengan lain jenis saja harus kontan, apalagi dengan yang sama jenis. Misalnya gini, saya punya uang 100.000, pengen tukar 10 ribuan. Saya kasih 100.000, panjenengan ngasih 10 ribuan 10, tapi besok nggak boleh. Lah saya kira ngenengi, ya berarti besok aja ngasih uangnya. Jadi uang 100.000 tadi saya tarik lagi besok. Besok antum bawa 10 ribuan 10 baru tukar. Jadi ada cash. Kalau salah satunya tidak cash, maka itulah yang disebut sebagai dainan haram seperti ini. Ini istilahnya adalah riba ain. Riba mata uang, riba ain. Dari Abul Minhal, dia mengatakan, ba'a, telah menjual syarikun li, teman serikat saya, wariqan, perak, binasiatin, secara kredit, ilal musim, sampai musim haji. Au qala, atau dia mengatakan ilal haji. Faja'a, maka dia datang ilayya, kepada saya, fa akhbaroni, lalu dia ngabari saya. Fakultu, maka saya mengatakan, hadza amrun, ini adalah satu urusan, la yasluh, tidak pantas, maksudnya haram. Jadi istilahnya orang zaman dulu ya, tidak pantas, tidak halal, itu sama dengan haram. Qala qad bi'tuhu, saya sudah terlanjur menjualnya fisuk, di pasar seperti itu. Falam yungkir, lalu tidak mengingkari dzalika, hal itu, alayya, kepadaku, ahadun, seorang pun. Berarti kan boleh itu. Fa'ataitul Bara, lalu saya pun datang kepada Bara, fasa'altuhu, saya tanya kepada Bara, karena Bara ini sahabat Nabi yang sangat paham masalah hukum fikih jual beli. Faqala, maka Bara mengatakan, qadiman Nabi datang sallallahu alaihi wasallam al-Madinah, ke Madinah, wa nahnu, sementara kami Nabi menjual hadzal bai', dengan jual beli seperti ini. Faqala, maka Nabi bersabda, maka apapun yang adalah yadan biyadin, kontan dengan kontan,
Jadi uangnya ada, rupiahnya ada, dolarnya ada, fala ba'sa bihi, maka tidak mengapa dengannya, halal. Wa ma kana, dan apapun yang nasiatan kredit, fa huwa riba, maka itu disebut riba. Riba apa? Riba ain tadi, mata uangnya riba. Ya mau disebut apapun terserah ya. Karena cuma istilah saja. Wa'ti, dan datanglah kepada Zaid bin Arqam, fa innahu, karena Zaid itu a'zamu tijaratan, lebih gede bisnisnya minni, daripada saya. Artinya kalau bisnisnya lebih gede, fikih bisnisnya juga lebih mantap. Karena sahabat Nabi tidak ada yang mereka itu bisnis padahal belum paham fikih bisnis, tidak ada. Semua sahabat Nabi kalau mau melakukan sesuatu mereka pelajari fikihnya dulu. Mau haji, belajar dulu fikih haji. Mau umrah, belajar dulu fikih umrah. Mau jual beli, belajar dulu fikih jual beli. Belum belajar, enggak berani karena khawatir melanggar syariat. Fa'ataituhu, maka saya datang kepada Zaid, fa'asa'altuhu, saya tanya kepadanya, faqala mithla dzalik, maka dia pun mengatakan semisal itu juga. Nah, berarti hadis ini menunjukkan bahwa tukar menukar mata uang rupiah dengan valuta asing misalnya, maka harus tidak dainan, tidak kredit, tapi harus kontan. Kontan namanya apa? Yadan biyadin. Yadan tangan, biyadin dengan tangan. Jadi tangan saya ngasihkan rupiah, tangan panjenengan ngasihkan real. Nah, yadan biyadin. Di Indonesia yang terjadi biasanya bukan gini, Pak. Tapi yang terjadi adalah saya bawa alfun 1000, kemudian 1000-nya ini sudah usang, saya tukar dengan uang 100-an, berarti dapat 10 ya. Tapi karena uangnya baru, saya cuma dapat 9, dikurangi 1 dapatnya 9. Nah seperti ini juga nggak boleh. Ini namanya riba fadl, riba fadl, riba kelebihan. 10.000 kok dapatnya 9.000, nah itu riba kelebihan. Mestinya 10.000 ya 10.000. Jadi kalau yang tadi namanya riba apa? Ain. Kalau ini riba fadl. Tapi mau disebut nama apa pun terserah. Yang penting pokoknya itu riba. Tapi ini istilah-istilah yang sering dipakai oleh para ulama. Riba fadl, riba kelebihan, berarti tidak sama timbangannya, tidak sama nilainya. Satunya lagi adalah riba ain, karena barangnya ainnya tidak datang langsung. Sama-sama riba, haram. Supaya halal gimana? Supaya halal, saya ngasih 100.000, panjenengan kasih 10 ribuan 10, kemudian saya opai panjenengan 10.000. Jadi akadnya 2 kali. Akad pertama tukar menukar. Tukar menukar itu namanya sharaf. Saya 100.000, panjenengan 10 ribuan 10, sharaf. Sudah sah kan? Habis itu kemudian saya kasih ujroh. Ujroh itu adalah upah. Jadi ada 2 kali akad. Akad pertama sharaf, akad kedua ujroh. Ujrohnya berapa ini Pak? Karena panjenengan bawa uang baru itu kan ngambil dari bank kan? Jadi ada pekerjaan ke bank, kemudian mendatangkan ke saya, upahnya 10.000 ya, ini 10.000. Nah, itu halal begitu Pak. Jadi supaya halal gampang sebenarnya, dilakukan 2 kali apa? Akad. Nah sekarang ini biasanya nggak tanpa gitu. 100.000 dapat berapa Pak? Dapat 90. Nah, haram. Loh kan hasilnya sama, yang tadi juga 90, ya hasilnya sama, tapi satunya jalurnya halal maka halal, satu jalurnya haram maka haram. Sama dengan nikah Pak. Setelah nikah hubungan punya anak, zina hubungan punya anak, podok loh, hasilnya podok. Tapi satunya haram, satunya halal, karena jalurnya satunya halal, satunya haram. Terakhir gitu, 25. Babun nahyi, bab larangan, anil halifi, dari bersumpah, fil bai', dalam jual beli. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, aku mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, al halifu, sumpah itu, manfaqatun, membikin laris, lisilati, terhadap dagangan, mamhaqatun, menghancurkan, lirribahi, terhadap untung. Berarti sumpah di dalam jual beli hukumnya apa Pak? Larangan itu kan bisa 2 kan? Ada haram, ada makruh. Sumpah dalam jual beli haram apabila kadzib, apabila dusta. Makruh apabila sidq, jujur.
Saya bilang kepada antum, saya kulak laptop ini dulu 5 juta, sekarang saya jual 1 juta. Saya jujur Pak, memang 5 juta. Nah, berarti makruh kalau saya pakai sumpah. Jadi supaya tidak makruh gimana? Enggak usah pakai sumpah, ngomong santai aja. Ini dulu kulaknya 5 juta, saya nggak perlu sumpah supaya tidak makruh. Kamu percaya atau tidak, pokoknya saya dulu kulaknya 5 juta. Tapi kalau saya dusta, nah ini haram. Sehingga an-nahyi di sini bisa dibagi dua, bisa haram, bisa makruh. Apabila dusta haram, apabila jujur makruh, karena tidak sepantasnya nama Allah digunakan untuk perkara-perkara remeh-temeh. Demi Allah, upil Anda gede sekali. Mau apa masalah upil demi Allah? Demi Allah untuk perkara-perkara yang besar. Jangan untuk perkara-perkara yang remeh. Jual beli ini perkara-perkara remeh, perkara dunia. Kemudian saya temukan 3 riwayat. Perhatikan. Riwayat pertama lil ribah. Riwayat kedua lil barokah. Riwayat ketiga lil kasab. Berarti yang hancur 3. 1 ribah, labanya hancur. 2 barokah, barokahnya hancur. Mungkin labanya ada, tapi nggak ada berkahnya. 3 kasab, usahanya hancur. Jadi kalau kita mudah-mudah sumpah dalam jual beli, usaha kita, bisnis kita bisa hancur Pak. Kenapa? Nanti ketok tular. Swongkai biasanya biasanya sumpah paling ngapusi. Akhirnya ketok tular ke semua orang, kayak penjualnya suka ngapusi. Akhirnya sudah nggak ada yang beli sama kita. Itu berarti kasab atau bisnis kita hancur. Kalau ternyata tidak hancur bisnisnya, nah ini berkahnya yang hancur Pak. Duitnya akeh tapi nggak ada berkahnya, apa gunanya? Mending harta sedikit tapi barokahnya banyak. Apalagi kalau hartanya banyak, barokahnya banyak, tambah bagus lagi. Maka 3 riwayat ini ya, perlu kita hafalkan ya. Untungnya hancur, barokahnya hancur, kasabnya atau usahanya hancur. Itu saya kumpulkan dari riwayat-riwayat yang ada, banyak sekali riwayatnya. Inilah yang dapat kita pelajari pada pertemuan kali ini. Sudah 1 bab selesai. Sebelum masuk kitab baru, kita lanjutkan insya Allah di waktu yang lain. Barangkali ada sesuatu yang belum jelas dari apa yang saya sampaikan tadi. Monggo. Tentang pertukaran Mata uang. lah. Itu kan dolar sama rupiah. Nah itu nggak bisa langsung, harus 2 hari atau 3 hari baru masuk. Itu gimana? Jadi gimana modelnya? Ya kita tukar. Itu di sana udah ada rinciannya. Tapi masuknya ke bank kita di Indonesia itu 2 sampai 3 hari baru masuk. Itu masuk. Ini enggak? Jadi awalnya kita punya uang dolar, terus kita tukar. Kenapa ditukar? Nggak usah ditukar aja. Lah, masuknya ke Indonesia itu dari rupiah gitu. Jadi masuk ke Indonesia berupa dolar nggak bisa? Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Banknya pakai Indonesia rupiah gitu. Itu berkaitan dengan pekerjaan ya, gaji pekerjaan ya. Ya mudah-mudahan itu termasuk yang dimaafkan karena bukan dari usaha kita. Itu mereka yang lakukan. Lewat usaha kita ingin menukar, artinya kita punya uang dolar, kemudian kita ingin menukarnya dengan rupiah. Seperti itu nggak boleh, karena harus cash. Kalau kita bekerja kemudian digaji dolar, tapi yang gaji itu tidak mungkin mengirimkan dolar, bisanya rupiah, itu kondisinya terpaksa. Mungkin seperti orang-orang yang kerja di pabrik-pabrik, kemudian dia harus buat apa? Rekening ya, rekeningnya itu ada akad ribanya. Lah mau nggak mau gimana? Kita sudah bilang kepada pemilik pabrik, Pak saya nggak usah pakai rekening Pak, saya pakai uang langsung aja. Oh serasa ngono-ngono malah ngangel deh. Kalau pakai rekening kan gampang, tinggal apa di share gitu kan uangnya. Nah, berarti kita terpaksa itu. Ya mudah-mudahan tidak masalah, karena terpaksa tadi, bukan dari usaha kita. Kalau usaha kita nggak boleh, jadi harus apa? Cash. Termasuk apa itu namanya emas. Kita beli emas online haram Pak, karena kita sudah transfer duit
tapi emasnya datangnya 3 hari lagi. Nah, ini haram. Karena kalau emas dengan uang itu sama-sama saman, itu harus cash langsung. Supaya halal gimana? Datang ke Semar, Pak saya beli ini uangnya, emasnya mana, kasih. Nah biasanya kalau di toko langsung itu offline, itu biasanya ada jeda tapi sebentar. Jeda sebentar nggak masalah, dimaafkan. Jadi saya sudah bayar, berapa bayarnya? 300 misalnya, saya bayar 300, kemudian mereka nanti masih nyatet-nyatet apa gitu, nyatet dan sebagainya. Kalau sudah itu baru kemudian diberikan proses, gitu. Gak ada masalah kalau itu, cuma sebentar itu dimaafkan. Kalau sampai 1 hari, 2 hari, ya, 1 jam, 2 jam, lama itu nggak boleh. Ada lagi yang belum jelas? Nggak jelaskan? Kalau tukar uang yang rusak-rusak, tapi bukan gimana? Tukar uang yang rusak. Tukarnya di mana itu? Kelilingan itu ya. Ya itu sama, nggak boleh. Karena uang nilai 50.000 ya harusnya 50.000. Karena itu antum saja buat akadnya 2 kali. Pak sesuai Islam 50.000 dapatnya 50.000, tapi nanti antum saya kasih upah. Jadi dia bayar dulu 50.000, gitu. Upahnya berapa? Selawe, selawe. Jadi 2 kali akad. Kalau malas begitu, ya sudah, panjenengan langsung ke bank saja. Kalau kita langsung ke bank 50 pasti dapat 50. Apa? Masa bank nggak mau? Lah terus orang itu tadi mau diapain? Apa? Oh di bank juga dikurangi? Masa? Oh beliau bilang di BI enggak? BI harus patuh. Apa? Harus patuh. Maksudnya? Oh gitu. Kalau pakai sandal jepit? Oh gitu. Aku sih Nah itu Pak solusinya ke BI. Tapi pakai sandal, pakai sepatu. Kalau pakai sandal jepit diusir. Wong melarat aja ini. Nah sama beliau boleh. Tinggal upaya piro. 50. Kalau 50 upahnya berapa Pak? 50 upahnya berapa biasanya? Nah, diperjelas saja upahnya berapa, diperjelas. Enggak apa-apa, saling membantu. Ada lagi mungkin? Itu kan? Silakan. Terlanjur ya istighfar saja, jangan diulang lagi. Apa? Oh enggak apa-apa. Monggo silakan. Ya. Kalau dia itu adalah untuk koleksi, maka itu nilainya sudah bukan mata uang lagi. Jadi uang 100 rupiah atau 50 rupiah yang sudah nggak ada lagi, sudah jadi barang antik. Nah itu nilainya sudah bukan mata uang, itu nilainya barang antik, sehingga dijual berapapun terserah. Dijual 1 juta nggak apa-apa kalau ada yang mau beli. Kenapa? Itu sudah akadnya bukan mata uang ditukar mata uang, tapi mata uang ditukar barang antik. Statusnya udah berubah. Statusnya udah berubah. Kalau dalam bahasa fikihnya masalah yang lain namanya istihalah. Istihalah itu statusnya sudah berubah. Misalnya darah ghazal, darahnya kijang. Darah itu asalnya najis. Tapi ketika dia sudah berubah menjadi minyak wangi misik, maka dia sudah tidak najis lagi. Bahkan Nabi mengatakan minyak wangi misik adalah minyak wangi yang paling wangi. Loh, darah kok bisa jadi minyak wangi? Ya karena sudah istihalah. Tai anjing najis atau tidak Pak? Najis. Dibakar sampai berubah menjadi abu, najis atau tidak? Ini tidak. Kenapa? Sudah istihalah. Istihalah dari apa? Dari rauf tai menjadi
Abu bahasa Arabnya apa? Romak atau turab ya. Nah, dari raus menjadi romak. Ketika masih tai, orang ditanya ini apa ini? Pasti jawabnya tai. Tapi ketika sudah menjadi abu, orang ditanya, nggak ada yang ngomong tai, nggak ada. Semua mata mengatakan abu, karena memang sudah berubah. Maka karena sudah istihalah, sudah berubah hukumnya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk para santri ya, jangan lupa segera tidur karena nanti tahajud 1 juz, tahajudnya sendiri-sendiri.